Pahlawanku, teladanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sungguh bangga kita hidup di tengah bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, bangsa yang multi budaya, bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tentu saja kebesaran bangsa kita ini tak pernah lepas dari perjuangan para pahlawan kita. Dan setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Sejak dahulu kala kita memiliki teladan yang terus berjuang mempertahankan negara ini tetap merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Apa saja yang dapat kita teladani dari para pahlawan kita? Yang pertama, berjuang dengan gagah dan berani. Teringat saat itu negara kita sudah menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi penjajah terus berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Tanggal 19 September 45 ada insiden di Hotel Yamato yang sekarang menjadi Hotel Majapahit. Area-area Surabaya berhasil menurunkan dan merobek warna biru pada bendera Belanda dan kembali mengibarkan bendera merah putih. Keberanian untuk mempertahankan kemerdekaan apapun resikonya. Sang saka merah putih harus tetap terus berkibar di berbagai wilayah di Indonesia. Sebulan kemudian pada tanggal 27 Oktober, tentara sekutu kembali datang ke Indonesia. Kedatangan mereka yang awalnya ingin melucuti senjata tentara Jepang membebaskan tawanan Jepang dan bekerja sama dengan Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Tetapi akhirnya mereka juga berusaha untuk menduduki beberapa pos di wilayah Indonesia yang menyebabkan kemarahan orang Indonesia. Muncullah beberapa pemberontakan dari arek-arek Surabaya untuk terus berani menyatakan kemerdekaan. Hingga terjadilah perang terbesar sepanjang sejarah yang mengakibatkan kematian 20.000 orang warga sipil bangsa Indonesia dan 150.000 orang mengungsi. Sementara tentara sekutu yang meninggal ada kisaran 1.600 orang. Merdeka harga mati. Sekalipun hanya dengan bambu runcing, keberanian berjuang itu membara dalam jiwa para pahlawan. Sebagai generasi muda, kita diingatkan untuk kembali berjuang dengan gagah dan berani. Kesederhanaan kita, kesulitan kita, atau kekurangan yang ada pada kita tak boleh menjadi alasan untuk berhenti berjuang. Kita ada di zaman yang serba cepat. Arus informasi yang cepat didapatkan harus disertai dengan keberanian untuk memilah yang mana harus kita lihat dan yang mana yang harus kita hindari. Kecanggihan teknologi tidak boleh membuat kita minder atau merasa tertinggal. Kita harus berani belajar dan terus belajar. Adaptasi dengan berbagai perubahan. Hanya dengan keberanian yang positif, kita mampu untuk berkontribusi bagi negeri. Hal kedua yang kita teladani dari pahlawan kita adalah mereka terus menjunjung kesatuan dan persatuan sebagai modal besar untuk mempertahankan kemerdekaan. Bersatu untuk merdeka, bersatu untuk maju, bersatu untuk terbang tinggi bersanding bersama negara-negara lain. Kesatuan hanya mungkin terjadi jika kita belajar menghargai sesama, menghormati sesama, dan juga mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kesatuan hanya mungkin terjadi jika kita mengingat bahwa kita ini negara yang beraneka ragam budaya, suku, agama, dan antar golongan. Tak ada satupun budaya yang lebih tinggi dari budaya lain. Semua sama, Indonesia. Tak ada satu suku pun yang lebih hebat dari suku lain. Karena semuanya adalah sama, Indonesia. Tak ada satu agama pun yang lebih suci dari agama lain. Semua sama, Indonesia. Tak ada golongan yang lebih unggul dari yang lain. Semua sama, Indonesia. Mari kita mengingat keanekaragaman ini sebagai kekayaan bangsa. Terakhir, sudah saatnya kita memikirkan apa yang dapat kita berikan bagi negeri kita tercinta Indonesia. Indonesia butuh karya anak bangsa. Karya di berbagai bidang baik pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan, dan bidang lainnya termasuk seni dan juga teknologi.
Di Hari Pahlawan ini, mari kita meneladani para pahlawan yang telah berkarya dari masa ke masa. Stop kemalasan, mulai hidup rajin. Stop berperilaku negatif dan mulai berpikir, bertindak, dan juga berkata positif. Mulai melihat ke dalam diri potensi apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita kembangkan. Sebagai generasi bangsa, kita dapat melahirkan karya, sebuah lagu untuk negeri, sebuah puisi untuk bangsa, sebuah buku untuk anak bangsa, sebuah prestasi yang membanggakan, sebuah kejuaraan nasional, bahkan internasional. Sebuah usaha untuk membangun perekonomian bangsa, sebuah sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada banyak hal yang dapat kita beri sebagai karya kita bagi negeri. Tak lupa negeri kita juga memerlukan generasi yang berkarya dengan bahagia, dengan jujur, dengan kerendahan hati. Generasi yang memandang dirinya begitu berharga untuk menghargai sesama dan bergandeng tangan, mengajak sesamanya untuk berkarya bersama. Generasi yang cinta damai, menjauhi perselisihan dan juga pertikaian. Generasi yang cukup matang secara emosi dan bijak dalam berpikir, berani dalam bertindak. Generasi yang berkarakter baik, berbudi luhur tinggi dan berkarya tak henti sebagai sebuah kebanggaan anak bangsa. Selamat Hari Pahlawan, mari kita meneladani para pahlawan yang telah gugur dengan berjuang dengan keberanian, bersatu untuk maju, berkarya bagi negeri tercinta. Pahlawanku, teladanku, Indonesia, negeri tercintaku. Merdeka!